Pada sesi teka-teki kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada 4 orang bernama Niki, Riko, Dina, dan Fadil yang lagi jalan-jalan. Pada malam harinya mereka datang ke sebuah rumah kosong yang katanya serem banget tuh. Riko bilang banyak yang mengatakan kalau rumah ini serem banget dan banyak hantunya. Yuk kita coba masuk aja ke dalamnya. Tapi saat Dina lagi berjalan, ia melihat ada Niki yang udah tewas karena terbunuh guys. Ia pun panik dan langsung menelpon polisi. Saat polisi sampai di rumah kosong, ia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ngapain kalian ke rumah ini? Dina mengatakan, aku dan teman-temanku lagi jalan-jalan ke kota ini pak. Tapi saat di perjalanan, temanku Riko mengajak kita untuk masuk ke dalam rumah kosong yang katanya seram ini. Tapi saat kita lagi berpencar untuk menelusurinya, aku melihat Niki udah tewas di lantai. Gak lama kemudian, polisi mengecek keadaan Niki dan mencurigai kalau Niki terbunuh oleh ketiga temannya. Polisi pun bertanya, apa aja yang kalian lakukan di dalam rumah ini saat berpencar? Riko mengatakan, aku nggak tahu apa-apa soal terbunuhnya Niki pak. Aku cuma mau ngajak temanku untuk melihat yang ada di rumah ini. Dan saat berpencar, aku nggak berada di dekatnya. Jadi aku nggak tahu apa-apa. Mungkin dia terbunuh sama hantu pak. Fadil bilang, aku nggak tahu apa-apa soal kejadian Niki pak. Saat berpencar, aku masuk ke dalam dapur sama Dina. Soalnya aku nggak berani sendirian untuk berpencar. Tapi tiba-tiba Dina berteriak dan melihat Niki udah tewas. Dina mengatakan, iya pak, tadi saat berpencar aku berdua sama Fadil. Soalnya tadi si Fadil teriak ketakutan pak. Kita berdua pun gak mendengar apapun di sini. Tapi tiba-tiba aku melihatnya udah tewas. Dari ketiga pernyataan orang tersebut, menurut kamu siapa ya pelaku sebenarnya? Langsung aja 5 detik buat kamu cari tahu. Jadi pelakunya adalah Riko guys. Karena saat berpencar cuma dia yang bersama Niki kan. Pula ia juga yang mengajak temannya untuk masuk ke dalam rumah kosong itu. Bisa jadi ia mengajak temannya ke rumah itu karena memang mau membunuh Niki ya. Hayo, jawaban kamu sama nggak kayak aku? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari, polisi menemukan seorang anak kecil di pinggir jalan guys. Anak itu berusia sekitar 2 tahun dan belum bisa bicara. Gak lama kemudian, polisi pun membawa anak itu ke kantornya. Polisi juga memberitakan tentang anak kecil itu di koran guys. Lalu gak lama kemudian ada 3 orang yang datang ke kantor itu. Mereka bertiga mengaku kalau mereka adalah ibu dari si anak. Karena polisi gak tahu mana ibunya yang asli, polisi pun menyuruh mereka bertiga untuk bertemu anak itu satu persatu. Orang pertama bilang, kamu kemana aja tadi nak? Ibu takut banget dan langsung mencarimu kemana-mana. Tadi kamu mengatakan kalau kamu ke toilet sebentar. Tapi ibu tunggu berjam-jam kok gak datang-datang. Aku khawatir nak. Orang kedua bilang, saya nggak tahu kenapa dia pergi dari rumah pak. Mungkin karena ia marah sama saya. Soalnya tadi pagi ia mengatakan kalau ia minta mainan terbaru dan mengajak saya ke mall. Karena saya ada urusan jadi saya nggak membelikannya pak. Orang ketiga mengatakan, ibu mencari kamu kemana-mana nak. Ada pak polisi yang menemukanmu. Kamu belum bisa bicara jadi jangan pergi tanpa ibu lagi ya. Ayo kita pulang, ibu dan ayah khawatir banget. Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang tadi, menurut kamu yang mana sih ibu aslinya? Yuk langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu ada yang bisa jawab gak? Jadi ibunya yang asli adalah orang yang ketiga guys. Karena kedua orang ini berbohong kalau anak itu udah bisa bicara. Padahal kan anak ini belum bisa berbicara seperti yang dikatakan ibu ketiga ya. Hayo, kamu tahu juga nggak jawabannya? Kalau kamu tahu, wah kamu super teliti deh. Yuk kita capcus ya guys. Teka-teki ketiga. Pada
Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Sinta yang lagi seneng banget karena baru aja dikasih uang sama ayahnya buat shopping guys. Dia pun langsung pergi ke mall dan mencari barang yang ia butuhkan. Gak lama ia mau membeli satu baju yang sangat cantik dan harganya mahal banget. Tapi saat ia mau bayar, uang yang tadi dikasih ayahnya udah hilang dan gak ada di dalam tasnya. Ia pun langsung melapor ke Satpam untuk menyelidiki kasus ini. Satpamnya bilang, "Apa yang sedang terjadi, Mbak?" Sinta mengatakan, "Uang yang tadi saya bawa di tas udah hilang dicuri orang, Pak. Saya mencurigai 3 orang yang dari tadi ada di dekat saya." Gak lama kemudian, Satpam langsung memanggil 3 orang yang dicurigai Sinta, guys. Orang pertama mengatakan, "Saat itu aku di sini juga lagi lihat-lihat baju, Pak. Sebelum kejadian, aku juga udah beli baju yang aku beli pakai uangku sendiri." Pegawai toko mengatakan, "Tadi aku lihat mbaknya emang datang ke sini sendirian, Pak. Saya hanya melayani dia karena katanya dia mau beli baju. Tapi karena ada customer lain, jadi aku meninggalkan dia." Orang ketiga mengatakan, "Aku mana tahu tentang kejadian itu, Pak. Aku di sini juga lagi lihat-lihat baju yang bagus untuk pacarku. Tapi aku nggak membelinya karena harganya terlalu mahal." Kalau mendengar penjelasan dari ketiganya, menurut kamu siapa ya pencuri sebenarnya? Yuk coba bantu Pak Satpam dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, kamu tahu nggak? Jadi di antara ketiganya ternyata nggak ada pelakunya guys. Nah kalau kamu lihat dari awal, Sinta membawa tas yang berbeda tuh. Bisa jadi uangnya ketinggalan di tas miliknya yang sebelumnya ya. Hayo, kalau kamu jawabnya apa nih? Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria kaya raya bernama Rodi guys. Ia memanggil pembantunya Rita untuk menyiapkan makan siangnya. Gak lama kemudian, Dani Satpam di rumah itu berteriak, "Tolong!" Dan ternyata Rodi si pria kaya udah meninggal di kamarnya guys. Dani pun langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Pada saat polisi datang dan menyelidikinya, ia menduga kalau Rodi terbunuh karena keracunan. Pembantunya Rita mengatakan, "Saya tidak meracuninya, Pak. Tapi tadi pas saya lagi mengambil minum untuk Tuan, saya melihat ada orang yang masuk ke dapur." Lalu polisi memanggil 3 pekerja yang juga ada di rumah itu. Orang pertama supirnya si Dodi. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi manasin mobil di garasi, Pak. Aku lagi siap-siap buat mengantar Pak Rodi. Karena Pak Rodi mengatakan kalau ia mau pergi." Satpamnya Dani bilang, "Pada saat kejadian aku lagi di luar, Pak. Tapi pada saat saya memberikan koran harian ke kamar Tuan, saya melihatnya udah meninggal." Pembantunya Rita mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Tadi aku cuma disuruh membuatkan makanan untuk Rodi. Dan setelah itu aku langsung beristirahat di dapur." Dari penjelasan ketiga orang tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Yuk langsung aja dijawab dalam 5 detik. Ayo, kalian ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah supirnya si Dodi guys. Karena ia mengatakan kalau ia lagi manasin mobil. Tapi kalau kamu lihat kunci mobilnya aja ada di dapur tuh. Dan pembantunya juga bilang kan kalau ada orang yang masuk ke dapur secara diam-diam. Mungkin saat Dani memberikan racun ke makanannya, kunci mobilnya ketinggalan ya guys. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana sih penjahat aslinya? Yuk langsung aja dijawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu seperti biasa, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe
pintar selalu